Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amri Arija dalam sebuah channel yang sengaja dibuat untuk pemenuhan tugas mata kuliah komputerisasi akuntansi. Pada bagian kelima ini kita akan membuat laporan laba rugi. Pada dasarnya bagian dari laporan laba rugi ialah pendapatan dan beban, di mana selisih pendapatan dikurangi beban akan menjadi laba bersih. Jika hasilnya positif, dana akan menjadi rugi jika hasilnya negatif. Di sini kita akan menggunakan yang bagian tabel kode akun. Kita akan gunakan bagian pendapatan dengan kriteria yang 4 dan akun beban dengan kriteria 5. Untuk selanjutnya kita langsung saja kepada tutorialnya. Di sini kita akan pergi kepada tab Create, pilih yang query design. Di sini kita pilih yang queries bagian kertas kerja 2 yang telah kita buat di part keempat. Setelah muncul kita close. Di sini kita akan perlebar agar semua terlihat. Kita pilih yang tipe akun, nomor akun, nama akun, laba rugi debit dan kredit. Setelah selesai, di sini kita akan lihat tampilan awalnya dulu. Untuk ini kita oke saja tanpa perlu mengganti namanya. Nah, di sini untuk aktif lancar, aktif tetap, beban, hutang, modal, pendapatan masih muncul semua. Di sini yang kita butuhkan hanya pendapatan dan beban saja. Oleh karena itu, kita akan mensortir berdasarkan pendapatan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Caranya sangat simpel sekali. Di sini kita pergi ke bagian kriteria. Kita beri tanda kutip dan tuliskan sebagai pendapatan. Setelah selesai, kita lihat lagi. Di sini kita enter parameternya, kita oke. Nah, untuk query 1 telah tersortir berdasarkan pendapatan. Di sini kita save menjadi query pendapatan. Nah, selanjutnya kita akan mensortir berdasarkan beban. Caranya masih sama dengan membuat query pendapatan ini. Di sini kita akan gunakan query pendapatan untuk membuat bagian bebannya. Di sini kita akan save as bagian query pendapatan dengan cara F12 atau beberapa device menggunakan Fn plus F12 untuk cara save-nya. Untuk namanya kita ubah menjadi query beban. Nah, di bagian kriteria pendapatan ini kita ubah menjadi beban. Jika selesai, kita lihat. Nah, untuk tipenya telah tersortir berdasarkan beban. Setelah selesai, kita akan buat juga query laba rugi bersihnya. Dikarenakan caranya masih sama, kita kembali lagi kepada design view. Di sini untuk laba rugi bersih, kita hanya memerlukan yang bagian laba rugi debit dan kredit. Untuk 3 ini kita tidak akan gunakan. Oleh karenanya kita hapus bagian ini. Sebelumnya kita save as terlebih dahulu bagian query bebannya. Caranya masih sama, F12. Di sini kita ubah namanya menjadi query laba rugi bersih. Jika selesai, kita hapus 3 akun yang tidak akan kita gunakan. Setelah selesai, kita akan munculkan total di kedua laba rugi debit dan kredit ini. Untuk
grup by-nya kita ubah menjadi sum. Setelah selesai, di kolom sebelah kita isi di bagian builder, kita isi laba rugi bersih. Setelah selesai, kita masukkan rumus dengan cara berikan titik 2, kemudian sum buka kurung buka laba rugi kredit dikurangi laba rugi debit, tutup lagi. Oke. Di sini grup by-nya kita ubah menjadi expression. Untuk formatnya kita ubah menjadi currency. Nah, di sini tampilannya sudah muncul untuk laba rugi bersihnya. Selesai, kita keluar dari tampilan ini. Kemudian kita pergi ke tab grid. Terus kita pilih yang blank report, jangan pilih yang blank form. Setelah selesai, kita pergi kepada desain view. Nah, di sini kita akan menambahkan query pendapatan, query beban, dan query laba rugi bersih. Caranya kita cukup drag saja bagian ini. Setelah muncul bagian ini, kita finish. Nah, lakukan yang sama untuk query beban dan laba rugi. Kita drag lagi. Yang terakhir untuk query laba rugi bersih. Setelah selesai, kita blok semua dengan cara Ctrl A. Kita pergi ke tab rank dan pilih yang second. Nah, setelah muncul tab tambahan ini yang semula berada di bagian atas sini menjadi pindah ke bagian pinggir. Setelah selesai, kita tambahkan satu baris tambahan di bagian atas masing-masing report header ini. Caranya kita pergi ke insert above. Nah, setelah muncul satu tab tambahan di atas bagian query pendapatan subreport dan beban subreport serta laba rugi bersih subreport ini kita cut karena kita akan drag ke bagian atas masing-masing report header, karena kan jika tidak kita cut lebih dahulu tidak akan bisa di drag satu persatu, melainkan yang query pendapatan subreport ini dan report header ini akan pindah secara bersamaan. Di sini kita drag bagian pendapatan subreport dan beban subreport serta laba rugi bersih subreport. Untuk bagian tabel ini dikarenakan kosong, kita delete. Dan di sini jika kita ubah nama ini, otomatis ukurannya akan memperkecil. Oleh karena itu, kita pergi dulu ke tab report design. Kita tampilkan properti sheet-nya. Di sini ada bagian ukuran lebar panjangnya. Kita copy bagian 20 cm ini. Setelah selesai, kita ubah namanya menjadi pendapatan bersih, pendapatan usaha.
Selanjutnya kita ubah menjadi beban atau biaya usaha. Sementara untuk bagian laba rugi ini kita hapus saja. Jika selesai, karena kan ukurannya menjadi kecil, kita blok semua dan masukkan yang panjang semula, yaitu 20 cm yang telah kita copy sebelumnya. Kita ubah yang 3 cm ini menjadi 20 cm. Nah, setelah selesai, kita lihat bagaimana hasilnya. Untuk enter parameter value ini akan muncul sebanyak 6 kali jika di tampilan saya. Oleh karena itu, jangan khawatir jika enter parameter value ini akan muncul beberapa kali di dalam tampilan layar kalian. Kita oke saja sebanyak 6 kali. Nah, jika selesai, di sini bisa kita lihat untuk laba rugi kreditnya totalnya tidak bisa kita lihat karena ukurannya terlalu kecil. Oleh karenanya kita kembali lagi kepada desain view untuk memperbesar ukuran laba rugi kreditnya. Di sini kita blok dulu semua dan ubah ukuran panjang tadi menjadi 22 cm. Nah, untuk mengubah laba rugi kreditnya, kita akan mengcopy dari laba rugi debitnya. Kita copy yang ukuran panjangnya. Kita paste di laba rugi kredit. Di sini juga kita sama, akan paste ukurannya. Kemudian di bagian bawahnya paste juga. Di sini kita paste. Nah, sementara untuk bagian laba rugi bersih ini kita cukup ubah saja, kita tambah menjadi 7 cm agar ukurannya menyesuaikan dengan yang atas. Sementara untuk tingginya kita ubah menjadi 1 cm. Nah, kita lihat bagaimana tampilan akhir. Di sini kita oke lagi sebanyak 6 kali. Nah, untuk tampilan untuk nominal laba rugi kredit telah muncul. Selanjutnya kita akan pergi kepada query pendapatan subreport. Sebelumnya kita save terlebih dahulu. Untuk ini kita ubah menjadi laba rugi bersih. Jika selesai, kita close. Untuk selanjutnya kita pergi kepada query pendapatan subreportnya. Kita klik satu kali dan klik kanan pada bagian mouse. Kita pilih design view. Nah, di sini setelah muncul semua, kita blok dan pergi ke tab rain untuk memilih tabular, serta untuk control paddingnya kita pilih yang non. Untuk tipe ini kita akan hapus. Di sini kita akan sortir berdasarkan nomor akun.
untuk laba rugi debit dan kreditnya kita akan munculkan jumlah totalnya. Nah, setelah selesai kita tambahkan 2 baris di bagian bawah ini. Caranya itu kita perbesar dulu bagian ininya. Ini kita drag ke bawah. Sebelumnya kita ke insert below dulu untuk menambahkan 2 tabel tambahan tadi. Setelah selesai kita drag bagian debit. Setelah selesai kita pergi kepada report design, kemudian tambahkan box table box, text box, dan kita drag ke bawah sum debit. Untuk bagian teks ini kita akan merge dengan tab sebelah kirinya. Kita pergi ke tab rank dan merge. Untuk namanya kita ubah menjadi pendapatan bersih. Nah, di sini untuk nama akun ternyata terhapus secara otomatis jika pendapatan bersih kita masuk ubah namanya. Oleh karenanya kita ulangi dengan cara Ctrl Z sampai textbook itu pada tampilan awal. Sebelum ini kita drag, di sini kita ubah dulu namanya menjadi pendapatan bersih. Dan untuk unbound ini kita ubah namanya menjadi laba rugi bersih. Kemudian kita akan masukkan rumus. Yaitu sama dengan sum kurung buka LR kredit kurung tutup dikurangi sum kurung buka LR debit. Kurung tutup. Selesai. Kita oke. Nah, untuk bagian pendapatan bersih ini kita copy dan paste lagi 2 kali. Di sini kita ubah untuk satu itu pendapatan total, dan yang satu lagi kita ubah menjadi potongan pendapatan, karena yang kita buat itu sebagai perusahaan jasa. Nah, jika selesai kita drag yang pendapatan total ini sejajar dengan sum laba rugi kredit itu bagian atas, dan untuk yang laba rugi bersih kita drag di bawah laba rugi debit. Sementara untuk potongan pendapatan kita drag sejajar dengan sum laba rugi debit. Setelah selesai pendapatan bersih kita merge di tab rank. Untuk potongan pendapatan juga kita merge di tab rank, dan pendapatan total sama kita merge di tab rank. Nah, setelah selesai kita merge lagi untuk sum laba rugi kredit dikurangi sum laba rugi kredit dikurangi sum laba rugi debit dengan tab di sebelah kanannya. Selanjutnya kita berikan rata
kita berikan bold untuk semua total ini, dan bagian rumus ini kita berikan rata kanan. Setelah selesai, kita lihat hasilnya bagaimana, tapi sebelumnya kita hapus yang putih header ini, dan yang report header yang tadi kita geser yang page header mendekati report header. Setelah selesai, kita lihat bagaimana hasilnya. Di sini kita klik OK sebanyak 2 kali. Nah, ini untuk hasil yang kita buat tadi. Kita lihat juga di laporan laba rugi bersihnya. Kita tekan sebanyak 6 kali. Nah, untuk pendapatan usaha telah muncul. Setelah muncul, kita close. Dan query pendapatan subreportnya kita tutup juga. Nah, untuk selanjutnya kita akan pergi ke query beban subreport. Kita klik 1 kali. Kita klik bagian kanan pada mouse dan pilih yang desain view. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita lakukan hal yang sama pada pembuatan query pendapatan subreport. Di sini kita blok semuanya. Kita pergi ke tab rank dan tabular, serta pada control padding kita pilih yang non, dan tipenya kita hapus. Nah, setelah selesai kita sortir berdasarkan nomor akun. Kita klik 1 kali. Kita akan tambahkan untuk total debit dan kreditnya. Kita pilih show grand total bagian debit, dan bagian kredit juga kita pilih yang show grand total. Nah, setelah muncul, kita hapus bagian report header ini. Untuk page header ini kita dekatkan kepada report header, dan untuk yang bagian laba rugi kredit kita hapus karena kita tidak akan gunakan. Untuk sum juga kita hapus, serta untuk sum laba rugi debit kita drag ke bagian tempat tadi sum laba rugi kredit. Selanjutnya kita akan tambahkan text box di report design. Sini kita beri nama sebagai total beban atau biaya. Setelah selesai, kita drag ke bagian sebelah kiri sum laba rugi debit sebagai nama dari akun tersebut. Kemudian kita grup dengan kolom selanjutnya dan pergi ke tab rank serta margin. Nah, untuk ini kita berikan bold, serta untuk ini kita berikan rata kanan. Kita lihat hasilnya. Nah, untuk beban subreportnya telah muncul. Kita lihat juga di laporan laba rugi, di laba rugi bersihnya. Kita enter parameternya, jangan lupa kita oke-kan sebanyak 6 kali. Jadi tidak perlu khawatir jika enter parameter ini muncul beberapa kali di tampilan layar kalian. Kita lihat bagaimana ya. Nah, untuk total beban dan biaya telah muncul. Selanjutnya
kita hanya untuk membuat yang bagian laba rugi bersih subnotepnya. Kita close dulu dari tampilan ini. Untuk ini kita save terlebih dahulu. Nah, kita pergi ke query laba rugi bersih, klik satu kali, klik kanan pada mouse dan desain view. Setelah muncul tampilan seperti ini, seperti biasa kita rapihkan. Kita pergi ke tab rank dan tabular. Untuk control padding kita non. Untuk bagian ini yang sum of laba rugi kredit dan debitnya kita hapus dan kita berikan text box sebagai laba rugi bersih. Kita drag dan kita grup dengan tabel sebelah kanannya, kita rank dan merge. Di sini kita atur saja biar totalnya tidak terlalu jauh. Dan untuk bagian atas ini kita hapus juga. Di sini kita berikan bold. Setelah selesai, kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, setelah selesai, kita lihat juga di laporan di laba rugi bersihnya. Kita enter lagi sebanyak 6 kali. Nah, untuk total tadi telah muncul di paling bawah. Setelah selesai, kita close pada bagian ini dan close juga. Di sini kita buka bagian laporan laba rugi. Nah, di sini kita akan menambahkan untuk label nama laporan laba rugi ini. Kita pergi pada desain view. Di page header ini kita berikan text box yang bagian ini. Sini kita klik satu kali dan ubah namanya menjadi laba rugi, laporan laba rugi. Untuk ukurannya kita sesuaikan sesuai dengan tag yang bawah, sesuai dengan sini. Jika selesai, kita copy yang laporan laba rugi ini sebanyak 2 kali. Nah, di sini kita ubah namanya klinik Dokter Farhan, karena laporan laba rugi ini kita buat berdasarkan data dari klinik Dr. Farhan yang telah kita buat di part sebelumnya. Untuk bagian paling bawah kita ubah menjadi periode Desember 2022. Di sini ketiga kolom ini kita akan berikan rata tengah dan kita akan kasih bold untuk teksnya.
Nah, setelah selesai, kita lihat bagaimana hasil akhir dari laporan laba rugi yang kita buat. Nah, untuk laporan laba rugi telah selesai kita buat. Di sini sepertinya kita belum menambahkan currency. Untuk ini kita ubah, kita pergi lagi kepada query pendapatan subreport, kita pilih yang bisa review. Sebelumnya kita save dulu laba rugi bersih yang telah kita tambahkan tadi. Nah, untuk di sini kita formatnya ubah menjadi currency. Setelah selesai, kita lihat di view. Nah, untuk pendapatan bersih telah kita currency, dan di laba rugi bersih juga otomatis pendapatan bersih tersebut telah berubah menjadi nominal rupiah. Nah, untuk laporan laba rugi bersih telah selesai kita buat sepenuhnya. Mungkin untuk video laporan laba rugi bersih pada part 5 ini telah selesai kita buat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.